Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sikrata Mimi, NIM 61 dari kelas TI 2019B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini internet sangat dibutuhkan dalam menjalani berbagai aktivitas. Misalnya untuk berbagi data, sebagai media komunikasi, tempat mencari informasi, dan masih banyak lainnya. Internet ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan hingga bidang industri. Nah, awal mula sejarah internet dunia justru dari bidang militer loh. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, mengadakan riset penelitian yang dikenal dengan nama ARPANET, yang mana menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal dari program riset ini adalah untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Pada bulan Oktober 1972, ARPANET diperkenalkan ke publik. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di Amerika Serikat, sehingga proyek ini berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyaknya permintaan, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET yang fokus menangani non-militer dan MILNET yang fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah jaringan yang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Pada tahun 1980-an, Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. National Science Foundation Network (NSFNet) dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Namun kemudian, pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sejarah awal masuknya internet ke Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wipurbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Internet Service Provider (ISP) atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet.
Ipteknet secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ini merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Warung internet atau warnet. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 1997-1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warung internet atau warin. Tapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michelle Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama, yaitu Rudi Rusdiah, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika, APW Komitel atau APW, bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Dari tahun ke tahun, pengguna internet semakin banyak. Hal ini dikarenakan keunggulan internet berikut. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara. Jangkauan informasinya pun tidak terbatas. Dan internet merupakan sarana komunikasi yang relatif murah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.